yang akan dibahas oleh Bapak Vidi yang mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, sudah sering membahas di Muji Santoso Training and Consultant. Beliau dari Kementerian KKP juga sebagai pengelola katalog sektoral, Bapak Ibu. Pada siang hari ini, perkenalkan saya Fardon Widiantoro dari bagian pengadaan barang jasa Kota Batu, Jawa Timur yang akan memoderatori pada siang hari ini. Pada siang hari ini, setelah kita ketahui bahwa e-purchasing di Perpres 12 ini ada perubahan sedikit. Kalau dulu e-purchasing itu untuk pembelian elektronik melalui katalog elektronik, sekarang ada ditambahi dengan toko daring. Nanti akan lebih dijelaskan oleh Pak Widi. Bagaimana dengan HPS, toko daring apakah juga dikecualikan dari HPS? Nanti akan dibahas oleh Pak Widi. Jadi Bapak Ibu, jangan lewatkan kesempatan pada siang hari ini sampai akhir ikut di diskusi maupun di paparannya. Nanti seperti biasa yang diberi kesempatan untuk bertanya silakan raise hand. Nanti kalau yang di raise hand sudah tidak ada baru ke yang di chat Bapak Ibu aturannya, dan nanti link daftar hadir akan dibagikan pada saat kegiatan berlangsung. Ini nanti kegiatan akan berlangsung sampai dengan pukul 15.30. Mungkin saat ini kami persilakan dari Pak Vidi untuk memulai memaparkan materi kurang lebih 45 menitan. Ya, silakan Pak Vidi. Baik, terima kasih Pak Fardon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat Pak Muji yang memberikan kesempatan saya untuk berbagi pengalaman saja terkait dengan purchasing. Terima kasih buat Pak Muklis dan rekan-rekan. Hari ini memang 2 minggu yang lalu Pak Muji minta di-share terkait dengan e-purchasing, karena banyak sekali ada pemahaman yang salah ini terkait dengan e-purchasing. Jadi e-purchasing ini ada juga yang boleh nggak saya beli di toko online itu menggunakan e-purchasing. Nah ini juga nanti menjadi diskusi. Nah ini yang mungkin harus kita lihat di regulasi dan ketentuannya. Baik, tidak panjang lebar, perkenalkan ya, nama saya Vidi Janwardani, saya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, saya sebagai pengelola Jafung Muda, saya juga saat ini ngelola LPSC dan pengelola katalog sektoral Kementerian Kelautan dan Perikanan. Cuma ya itu tadi pekerjaannya tidak nyambung dengan Jafung PPC. Ya ini adalah dinamika penyetaraan ya, penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Jadi ya, tapi harus dinikmatin. Baik Bapak Ibu, tidak panjang lebar, saya akan coba paparkan. Mudah-mudahan tidak ada kendala ini ya Pak Fardon nih. Karena beberapa kali ini laptopnya memang harus siap diganti ini kan gitu. Saya kira udah diganti nih Pak. Oh belum. Lancar ya. Perlu waktu ini. Ada tinggal klik ya secara e-purchasing. Iya, tinggal klik ya Pak Muklis ya. Baik. Bentar masih loading. Baik, sudah kelihatan ya Bapak Ibu sekalian? Ya, sudah Pak, sudah. Ya, ini adalah covernya. Kita lanjutkan. Ya, apa sih sebenarnya e-purchasing itu? Nah, kalau kita lihat
di dalam Perpres 12 tahun 2021, e-purchasing adalah pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut dengan e-purchasing. Adalah tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring. Jadi itu yang disampaikan Pak Fardon tadi, memang di dalam perubahan Perpres 12 tahun 2021 yang dilanjutkan dengan Perlem LKPP nomor 9 tahun 2021 terkait dengan katalog elektronik dan toko daring. Ini adalah menjadi tonggak baru. Jadi di sebelumnya kita selalu membayangkan toko daring, dan sekarang toko daring sudah mulai regulasinya juga sudah dijelaskan di dalam keputusan deputinya. Sehingga ini menjadi ruang lingkup yang luar biasa. Ini nanti pengadaan kita itu nanti selain purchasing, selain tender dan lain itu nanti ada purchasing yang ada di katalog dan purchasing di toko daring. Ya, e-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di huruf A di dalam Perpres 12 tahun 2021 dilaksanakan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring. Jadi hanya untuk 3 kategori ini ya, barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya. Jadi ada satu yang belum masuk di sini, yang tidak masuk adalah jasa konsultansi. Jasa konsultan ini tidak masuk di dalam kategori e-purchasing. Nah, mungkin suatu saat akan bisa juga jasa konsultan ini masuk jadi jasa purchasing, misalnya semacam itu. Bisa juga nanti kita lihat, nanti mudah-mudahan kedepannya juga ada jasa-jasa konsultan, tinggal pesan, tinggal beli gitu lewat aplikasi. Ya, tapi kita lihat lagi. Tapi saat ini regulasinya masih hanya barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya. Nah, di dalam e-purchasing itu ada kewenangan pengguna anggaran, PA ya. Untuk yang pembelian di atas 100 miliar harus ada istilahnya penetapan pemenang oleh pengguna anggaran. Jadi, nah ini juga nanti mekanismenya kita belum tahu seperti apa ini. Karena ketika kalau purchasing, berarti nanti ada akun setelah persetujuan itu. Nanti ada persetujuan, berarti nanti ada persetujuan penetapan pemenang penyedianya oleh pengguna anggaran ketika nilai di atas 100 miliar. Jadi sebelum klik itu nanti harus menyampaikan ke PA dulu untuk untuk persetujuan di atas 100 miliar. Berikutnya, nah, e-purchasing itu bahasanya adalah wajib dilakukan untuk barang atau jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Jadi wajib kalau ini ya. Jadi wajib itu kalau itu menyangkut kebutuhan nasional atau strategis yang ditetapkan oleh menteri. Nah, apakah berarti boleh nggak saya tidak beli di katalog, di purchasing, lewat purchasing atau di katalog? Boleh saja. Kecuali diwajibkan. Nah, saat ini yang diwajibkan adalah pembelian obat. Pembelian obat itu wajib membelinya lewat purchasing. Jadi karena ada keputusan Menteri Kementerian Kesehatan bahwa setiap pengadaan obat itu harus melalui katalog pemerintah, melalui pembelian melalui e-purchasing. Di luar itu, kalau memang tidak ada keputusan atau tidak ada penetapan oleh menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah, maka purchasing adalah pilihan lain, berarti tidak harus gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya beli ada di katalog ya, ada di katalog, terus di toko sebelah kantor juga ada yang jualan sama-sama harganya, misalnya, boleh nggak saya nggak beli di katalog? Itu boleh, karena bukan wajib. Boleh saya beli di toko sebelah karena harganya sama, speknya sama, kualitasnya sama, semacam itu. Nah ini juga menjadi pertimbangan pada saat melakukan analisa kebutuhan e-purchasing ini. Nah pada saat buat para PPK,
Jadi ada persiapannya setiap purchasing itu. Jadi pada saat perencanaan pengadaan itu kan ada persiapan pengadaan nih. Di sini adalah begitu sudah RUP-nya sudah ditayangkan purchasing, tetap di sini PPK kan harus mereview dulu spesifikasi teknis kebutuhan ini dengan spesifikasi yang dulu di dokumen perencanaan. Jadi dokumen perencanaan kan ada dulu itu spek teknisnya. Butuhnya laptop misalnya. Speknya iCore 7, 25 giga misalnya. Contoh itu. Nah, itu kan biasanya karena perencanaan itu dibuat tahun sebelumnya, apakah kira-kira spesifikasi ini masih efektif tidak di tahun ini? Jangan-jangan iCore 7 itu sudah nggak efektif lagi. Jangan-jangan sekarang udah iCore 9 misalnya semacam itu. Ini adalah review. Ketika memang review itu menghasilkan perubahan spesifikasi, maka spek yang terbaru itu lagi nanti akan ditetapkan oleh PPK. Nah, di dalam persiapan ini ada yang kalau kita ada urutan A sampai D ini, jadi di sini untuk purchasing PPK tidak perlu penyusunan dan penetapan HPS. Ini kalau kita lihat di regulasinya. Jadi tidak perlu ada penyusunan dan penetapan HPS. Mau nilai berapapun tidak perlu buat HPS. Ini keuntungan dan kemudahan di purchasing. Jadi kita tahu, wah enak nih, tinggal beli. Jadi nanti PPK bebannya berkurang. Ada indikasi markup, pasti begitu udah purchasing, karena kita nggak menyusun spek atau apa nyusun HPS-nya, berarti indikasi itu berarti kan tidak masuk. Karena kita tinggal melakukan pembelian. Nah, di sini tetap juga ada penyusunan, PPK tetap melakukan penyusunan dan penetapan rancangan kontrak atau surat pesanannya. Nah, surat pesanannya seperti apa? Apakah nanti dikasih uang muka? Tidak, semacam itu. Apakah ada sertifikat garansinya? Bagaimana? Sebenarnya ini adalah nanti tetap dilakukan oleh PPK sebelum melakukan proses pembelian melalui e-purchasing. Termasuk juga PPK akan mensurvei juga biaya ongkos kirimnya. Kadang-kadang di katalog itu kan harganya belum termasuk pengiriman. PPK bisa melakukan survei untuk melakukan kira-kira berapa ongkos kirimnya. Karena itu akan mempengaruhi. Karena ada beberapa kasus teman-teman ada di katalog, tapi karena dikirim ke wilayah terpencil jauh, begitu ongkos kirimnya itu lebih mahal daripada harga barangnya. Nah, ini adalah termasuk dari review tadi. Nah, apakah menjadi harganya jadi HPS-nya jadi lebih tinggi? Nah, padahal di sekitar situ banyak juga toko-toko yang jualan semacam itu. Nah, ini juga menjadi pertimbangan PPK pada saat melakukan persiapan pengadaan ini. Nah, di samping itu PPK tadi sudah melakukan identifikasi apakah barang atau jasa yang akan diadakan termasuk dalam kategori masuk di purchasing. Begitu nyusun spek, nyusun itu sambil dicek ini, ada nggak ini barangnya ada di katalog gitu. Memang ada, berarti kan nanti PPK sudah menentukan bahwa ini menggunakan metode purchasing-nya. Nah, berikutnya adalah kita juga diminta PPK untuk mereview dokumen perencanaan kita, satu kementerian atau lembaga atau perangkat daerah, itu untuk belanja menggunakan produk usaha kecil dan koperasi paling sedikit 40%. Ini juga harus diperhatikan Bapak Ibu pada saat sebelum melakukan pembelian melalui purchasing-nya. Nah, tadi HPS. Nah, di sini kalau kita lihat di dalam LKPP nomor 9 tahun 2021, PPK mendokumentasikan data riwayat dan informasi pendukung dalam rangka penyusunan HPS. Penetapan HPS itu dikecualikan. Jadi sekali lagi tadi saya sudah sampaikan, jadi tidak perlu lagi menyusun HPS. Tapi ini ada masalah juga. Kenapa? Begitu kita tidak menetapkan HPS, ini nanti akan berpengaruh terkait dengan metode pembelian melalui purchasing. Kenapa? Ternyata ada beberapa kasus pas pembelian itu PPK mengajukan negosiasi. Nah, dasar PPK melakukan negosiasi apa? Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Kalau memang menyusun HPS-nya tidak ada. Padahal kalau pegang HPS nih, saya sudah survei, harganya 10 juta. Begitu di purchasing, harganya 11 juta.
Nah, kita nego ini kan berdasarkan hasil survei. Nah ini yang akhirnya memang agak menjadi dilema ketika purchasing tidak menyusun HPS, karena kita nggak tahu harga barangnya di luar berapa, yang ada di katalog itu. Tapi sekali lagi regulasinya memang bahwa tidak diwajibkan untuk menyusun HPS, dikecualikan di sini. Jadi ya lebih enak ya, lebih sederhana, tinggal butuh spek apa, kita lihat di katalog, harganya berapa di situ. Cuma nanti yang menjadi dasar adalah negosiasinya. Dasar apa kita melakukan negosiasi turun harga? Kalau tidak punya data dukung atau data survei yang terkait dengan harga barang tadi. Gitu. Baik. Nah, ini di dalam surat edaran Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengisian Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang penggunaan produk dalam negeri pada proses e-purchasing. Jadi PPK dalam penyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa serta PPA-KPA dapat menetapkan perencanaan pengadaan, pemerintah wajib memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri. Jadi wajib Bapak Ibu. Nah, PPK dan pejabat pengadaan dalam memproses pemilihan penyedia, khususnya yang menggunakan metode pemilihan purchasing, wajib mengutamakan produk dalam negeri apabila spesifikasi teknis, kinerja, fungsi, dan volume kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Jadi, Bapak Ibu mungkin sekarang banyak begitu mau beli, ternyata memang muncul pertama kali adalah produk dalam negeri. Kalau tidak ada dan tidak terpenuhi, baru nanti produk luar negeri. Atau luar negeri. Nah, di sini adalah kewajiban. Jadi ketika Bapak Ibu mau membeli barang, dilihat dulu TKDN-nya. Tingkat komponen dalam negerinya berapa? Wah, tingkat komponennya udah 25%. Wah, sudah 40%. Wah, 80%. Itulah, di sini adalah wajib di sini. Jadi wajib mengutamakan, jadi wajib dibeli. Nah ini kenapa? Ini juga pemerintah kan sudah menggiatkan. Dengan membeli produk dalam negeri, usaha-usaha pelaku usaha untuk dalam negeri akan lebih berkembang dan lebih efektif dan lebih bergerak. Makanya ini sekali lagi, mari para PPK, pejabat pengadaan, tolong dicek. Kalau memang ada dalam negeri, tingkat TKD-nya sudah tinggi, ya belilah di situ. Nah itu apa? Kenapa? Uangnya juga uang untuk akan kembali ke dalam negeri, kan begitu. Nah, ketentuan lebih lanjut tentang produk dalam negeri mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diatur melalui undang-undang atau melalui peraturan menteri atau di Perpres 16 tahun 2018. Jadi ini ada surat edaran deputi. Jadi Bapak Ibu nanti dalam belinya tolong dicek dulu tingkat TKDN barangnya. Nah, begitu kita sudah beli, kontraknya di sini adalah bentuknya cukup surat pesanan Bapak Ibu. Surat pesanan inilah yang digunakan sebagai bentuk kontrak sebagaimana di dalam amanah Perpres 16 tahun 2018 junto Perpres 12 tahun 2021. Jadi sebenarnya dengan ada surat pesanan ini kita tidak perlu lagi membuat surat perjanjian, membuat surat SPK semacam itu. Jadi nggak perlu lagi, cukup dengan surat pesanan yang ada yang sudah ada di dalam aplikasi, tinggal diisi, dilengkapi, di-print, ditandatangan, cukup itu. Itu adalah sebagai bukti bentuk kontrak di dalam proses pembelian lewat purchasing. Nah, untuk purchasing Bapak Ibu tidak diperlukan jaminan pelaksanaan. Nah, kadang ada pertanyaan, kira-kira kalau beli lewat katalog harus ada jaminan pelaksanaan enggak? Tidak. Jaminan pelaksanaan sebagaimana maksud pada ayat 1 di dalam Perlem 9 tahun 2021 tidak diperlukan dalam hal pengadaan barang jasa melalui e-purchasing. Jadi tidak perlu ada jaminan pelaksanaan. Berikutnya, untuk para pelaku usaha atau penyedia akan dikenakan sanksi. Sanksinya bisa daftar hitam, sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi e-purchasing, atau sanksi penurunan pencantuman penyedia dalam katalog elektronik. Kalau Bapak Ibu lihat di strip katalog.lkpp.go.id
di informasi atau di pengumuman itu ada para pelaku usaha yang dikenakan sanksi. Nah, ini yang sering terjadi. Banyak kasus juga pembelian lewat katalog, ternyata barang yang dikirim dengan spesifikasi yang ada di dalam katalog berbeda. Nah, ini harus diwaspadai. Jadi tolong dicek benar apakah spek yang ada di dalam pembelian itu yang dikontrak itu, yang di dalam aplikasi itu sama dengan spesifikasi yang ada yang dikirim. Kenapa? Ini ada beberapa muncul. Ada beberapa pelaku usaha, barang yang dikirim itu berbeda mutu dan kualitasnya. Nah, ini ada juga kasus temuan auditor juga ada. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu sampaikan, termasuk misalnya ada garansinya segala macam ini. Nah, ketika Bapak Ibu mengalami masalah tersebut, Bapak Ibu boleh melaporkan ke LKPP untuk yang katalog nasional. Kalau untuk katalog sektoral, lapor ke kementerian sektoralnya. Kalau katalog lokal, laporkan ke pengelola katalog lokal di kabupaten atau kota atau provinsi. Nanti dilaporkan bahwa pelaku usaha ini A, B, C ini bermasalah, ngirimnya tidak tepat waktu, barangnya tidak sesuai, semacam itu. Sudah berkontrak 3 bulan, tiba-tiba ngasih tahu barangnya kosong. Nah, ini tolong dilaporkan, jangan didiamkan saja. Kalau didiamkan nanti kita tidak tahu. Akhirnya banyak kasus, akhirnya kontraknya dibatalkan nih. Sudah didaftarkan, akhirnya dibatalkan. Karena apa? Pelaku usaha yang tidak bisa memenuhi sesuai dengan kontrak yang sudah dibuat. Nah, ini sekali lagi tolong disampaikan juga ke pengelola katalog nasional, sektoral, atau lokal. Sehingga para pelaku usaha ini benar-benar diberikan istilahnya reward sesuai dengan sanksi atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, tadi yang disampaikan bahwa di dalam purchasing ini ada 2, ada sistem katalog menggunakan katalog elektronik, ada juga yang menggunakan toko daring. Nah, ini kita di LKPP sudah keluar keputusan Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi nomor 11 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik. Jadi, untuk di katalog, proses purchasing-nya adalah ada 3, Bapak Ibu. Ada 3 penyelenggaraan purchasing katalog, yaitu untuk barang atau jasa yang telah tercantum dalam katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, katalog elektronik lokal, dapat dibeli oleh seluruh kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah, kecuali barang atau jasa pada fitur iklan katalog dan atau diatur lain dalam keputusan pengelolaan barang atau jasa. Jadi ini adalah penyelenggaraan purchasing-nya. Jadi Bapak Ibu nanti saat ini terus terang sedang disiapkan sistem oleh LKPP terkait dengan proses purchasing-nya. Karena saat ini kan masih menggunakan metode purchasing yang sering lama. Mudah-mudahan di semester ini, di bulan September atau Oktober atau pokoknya tahun ini, sistemnya sudah mengadop di regulasi ini. Untuk pembelian lewat katalog, ada 3 cara. Pertama adalah menegosiasi harga. Yang kedua adalah mini kompetisi, yang ketiga adalah kompetitif katalog. Nah, negosiasi harga adalah metode dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk. PPK atau pejabat pengadaan dapat memanfaatkan informasi harga produk dari sumber informasi yang dipercayai sebagai referensi untuk negosiasi dengan penyedia. Jadi Bapak Ibu, nanti di dalam aturan terbarunya sudah dengan Kepdep 11 tahun 2021, mekanisme processing pertama adalah negosiasi harga. Nah, kapan melakukan negosiasi adalah tergantung kuantitas produk yang diadakan. Kita beli 1 sama beli 1000, bisa nggak kita negosiasi? Di sini bisa. Yang kedua adalah ongkos kirimnya. Nah, penyedia itu punya daftar riwayat referensi ongkos kirim. PPK juga punya ongkos kirim. Jadi harus punya sumber juga. Biaya instalasi atau memang ketersediaan produk. Jadi ini adalah dasar para PPK atau pejabat pengadaan melakukan negosiasi. Ya kalau beli 1 ya pasti tidak mau penyedianya. Tapi kalau beli 1000,
pasti akan melakukan, kita boleh mengajukan negosiasi. Apalagi di dalam aturan sekarang, aturan Kepdep 11 tahun 2021, bahwa harga katalog ini adalah harga mutlak punya penyedia. Kalau sebelumnya katalog itu pas tayang harganya itu ada negosiasi dengan Pokja, kalau mulai sekarang, nah, begitu aturan terbaru ini, harga katalog itu adalah harganya penyedia. Nah, ini saya sampaikan, harga negosiasi ini akan bertentangan dengan tadi itu, penyusunan HPS. Kenapa? HPS kan menyusun survei harganya berapa. Nah, itulah sebenarnya untuk melakukan negosiasi ini. Kalau kita nggak punya data ini, bagaimana kita melakukan negosiasi? Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, bagaimana ya? Di PPK atau pejabat pengadaan sebelum melakukan pembelian itu mencari informasi atau memanfaatkan informasi harga produk dari sumber informasi yang bisa dipercaya sebagai referensi untuk negosiasi. Nah, ini agak miss dengan harga dengan ketentuan tadi. Dilakukan harga HPS tidak perlu nyusun HPS. Di dalam aturan regulasi baru purchasing belinya harus negosiasi. Nah, berarti kan kita mau negosiasi nih, misalnya gini, kita beli komputer, harganya di katalog 10 juta, ya. Terus tiba-tiba karena kita nggak punya dasar, nggak punya surveinya, nggak punya datanya, terus kita turunkan 10 juta dasarnya apa? Makanya di situ harus ada sumber informasi. Jadi mau nggak mau harus melakukan survei dulu ini. Para BPK atau pejabat pengadaan menilai informasi harganya berapa sih kalau di luar? Oh, harganya kok cuma 9 juta. Nah, itulah dasar nanti menjadi dasar negosiasi. Yang kedua adalah, opsi kedua adalah mini kompetisi. Nah, ini informasi teman-teman LKPP sedang menyiapkan sistemnya, Pak. Mini kompetisi itu nanti seperti tender cepat. Modelnya seperti tender cepat begitu. Jadi begitu PPK atau pejabat pengadaan mengirim spesifikasi atau tipe atau merek tertentu, nanti pelaku-pelaku usaha yang ada di dalam katalog akan mendapatkan informasi. Nah, itu akan dapat informasi, nanti akan para pelaku usaha ini nanti akan menawarkan. Jadi di situ ada kompetisi, namanya reverse auction dulu kalau di dalam Perpres di Perlem 9 tahun 2018 itu ada reverse auction. Nanti semacam itu mini kompetisi ini. Jadi para pelaku usaha itu nanti yang ada di katalog dengan yang punya spek atau tipe atau merek yang sama nanti akan melakukan persaingan. Nah, saat ini rencananya informasi yang saya dapat itu bahwa nanti bulan September ini akan diuji coba mini kompetisi untuk satu merek. Jadi satu kategori merek. Misalnya gini, contoh merek A. Laptop merek A itu kan kalau kita lihat di katalog dijual oleh PT A, dijual oleh PT B, dijual PT C, dijual PT D. Nah, ini nanti akan diuji coba. Nah, satu merek ini begitu kita tayangkan merek A, para pelaku usaha katalog ini nanti dia akan bersaing nih, nawarkan. Kenapa? Harga katalog sekarang kan adalah harga yang memang harga mutlak yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tidak ada kewenangan atau campur tangan pun pengelola katalog untuk menurunkan harga. Jadi di situ nanti akan bersaing. Nah, ini akan diuji coba oleh LKPP rencana bulan September atau bulan Oktober ini. Tapi baru untuk satu kategori merek. Nah, nanti kalau merek lain bisa nggak semacam itu akan dicoba rencananya bulan Desember atau apa begitu. Jadi ini nanti ada mini kompetisi. Nah, ini juga nanti akan menjadi hal yang bagus juga. Kenapa? Dengan merek A bisa saja nanti karena PT-nya berbeda dia akan menawarkan sesuai dengan hasil reverse auction tadi. Yang ketiga adalah kompetitif. Nah, ini adalah biasanya terkait dengan pekerjaan konstruksi. Cuma sampai sekarang kompetitif katalog ini belum tersentuh sama sekali. Mudah-mudahan nanti ke depannya kompetitif katalog ini bisa juga nanti menjadi masuk di dalam katalog untuk pekerjaan konstruksi misalnya semacam itu.
Karena ada tadi kan bisa masuk ruang konstruksinya menjadi masuk di dalam katalog. Nah, Bapak Ibu, ini kalau katalog. Katalog ini kalau kita lihat ada fitur beli. Nah, ini adalah contoh ya. Ini adalah contoh katalog yang ada di dalam katalog pemerintah. Nah, ini alurnya. Begitu PPK tadi sudah melakukan persiapan, PPK tadi lihat di katalog dan buat rencana pengadaan offline. Jadi buatlah PPK-nya melakukan ini speknya ini, kita maunya ini, kebutuhan kita apa, itu dibuatlah oleh PPK. Nah, karena ini pembeliannya melalui pejabat pengadaan, PPK nanti bersurat ke pejabat pengadaan, tolong diadakan misalnya alat pengolah data dengan tipe merek ABCD, gitu. Nah, begitu sudah dapat, pejabat pengadaan tinggal login, mengisi paketnya, buat input datanya, buat paket, input kirim, dan permintaan pembelian. Nanti akan dikirim ke penyedianya. Penyedianya akan mendapat informasi, oh ada pesanan nih dari pejabat pengadaan A. Setelah dipesan oleh pejabat pengadaan A, nanti penyedia akan lihat permintaannya. Nah, pada saat kirim di sini Bapak Ibu, pejabat pengadaan sudah bisa mengirim harga negosiasi. Kirim di katalog misalnya harganya 10 juta, saya kirim jadi 9 juta. Nanti penyedia akan lihat, oh setuju deh, nggak apa-apa turunin 1 juta misalnya, karena belinya 1.000. Nah, oke, nanti tinggal setuju. Tapi kalau menurut penyedia, ya Bapak di situ belinya 1, nurunnya 1 juta, nggak setuju, nanti dikasih tahu, tidak sepakat dengan harganya, mohon dikembalikan ke harga semula. Biasanya di situ di sini. Ini nanti bolak-balik Pak. Sampai nanti pejabat pengadaan dan penyedia setuju, baru clear itu. Kalau di dalam aplikasinya nanti warna hijaunya, merahnya jadi warna hijau, itu nanti udah setuju di sini. Setelah setuju, proses negosiasinya, baru nanti penyedianya akan milih distributor atau mau dilakukan dilakukan sendiri oleh penyedianya tadi. Setelah itu nanti akan dikirim ke pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan setuju, udah sepakat dengan penyedianya, tinggal klik, nanti masuk ke PPK. Jadi nanti ada pemberitahuan bahwa mengirim ke PPK. PPK begitu dikirim, PPK login dulu, terus PPK ada informasi perlu persetujuan. Nah di sini PPK tinggal klik setuju. Setelah setuju PPK tinggal apa? Download surat perjanjian. Sorry, mohon maaf, ini harusnya surat pesanan ya. Download surat pesanan atau kontraknya. Nah, di-download, terus nanti diisi di datanya, dicetak. Setelah dicetak, akan dikirim ke distributor yang sudah ditunjuk oleh penyedia tadi. Kalau memang ada distributornya, kadang-kadang dia sendiri sebagai pelaku distributornya. Nah, akan dikirim ke distributornya. Distributornya akan ngecek, oh ada permintaan nih. Nah, begitu permintaan, pasti distributor kan akan menyiapkan barangnya, dikepak, segala macam. Begitu barang mau dikirim, sudah mau dikirim, nanti distributor akan input status pengirimannya. Barang dikirim menggunakan nomor surat PO ini. Nah, nanti akan masuk ke dalam aplikasi penyedianya. Setelah dikirim nanti sampai ke PPK. Nah, PPK nanti akan input status penerimaan. Nanti ada riwayat penerimaan, ada riwayat pembayaran. Setelah barangnya diterima, PPK nerima, dibuat surat, nanti diupload di dalam aplikasi riwayat penerimaan, diterima tanggal berapa, barangnya cacat apa tidak, rusak apa tidak, berfungsi apa tidak, itu nanti di situ di riwayat penerimaan. Kalau sudah clear, baru nanti dilakukan pembayaran. Nah, setelah pembayaran pun nanti harus diinput di dalam aplikasi. Setelah diinput di aplikasi dibayar, nanti baru setelah dibayar, baru nanti ada namanya penilaian kinerja penyedia. Jadi di PPK di sini ada penilaian kinerja penyedianya. Nanti akan muncul bintang 1 sampai bintang 5. Penyedianya bagus enggak? Responnya bagus enggak? Barangnya tepat waktu tidak? Itu akan dinilai di dalam katalog. Sistem katalog ini sudah muncul. Itu kalau dengan negosiasi.
Kalau dengan tidak negosiasi, itu tadi yang dilakukan oleh PPK. Kalau ini yang dilakukan oleh tadi oleh pejabat pengadaan, yang ini dilakukan oleh PPK. Alurnya sama, cuma tidak lewat pejabat pengadaan lagi. Itu. Kalau tadi kan dari PPK kirim ke surat dulu ke pejabat pengadaan baru berproses. Kalau ini adalah langsung PPK membeli. Kenapa? PPK ketika membeli di atas 200 juta, kalau pejabat di bawah 200 juta. Jadi itu adalah alur terkait dengan purchasing, pembelian melalui PPK atau melalui pejabat pengadaan. Nah, yang terjadi Bapak Ibu, ini yang sering terjadi adalah di dalam purchasing. Ini sering Bapak Ibu sekalian pada saat begitu sudah ngumumin RUP, metodenya sudah dipilih purchasing, ternyata pas membuat sirupnya kok nggak ketemu. Ya, sirupnya kok enggak, nomor kode sirupnya kok enggak muncul ya. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Bapak Ibu LKPP sudah memfasilitasi namanya data master. Jadi kalau dicari kok RUP-nya enggak muncul, Bapak Ibu klik data master. Terus ada muncul semacam ini, tarik data RUP terpilih. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal masukin kode RUP-nya yang belum muncul tadi. Begitu sudah dicari, diisi, data RUP-nya. Yang ini yang sering muncul terjadi kok nggak muncul ya, padahal sudah diumumin, sudah sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari itu nggak muncul-muncul kode RUP-nya. Ini yang banyak terjadi. Jadi ini yang sekarang sudah difasilitasi namanya tarik secara manual, data masternya. Ini ditarik, datanya, jadi nanti RUP-nya muncul. Kalau dulu karena kita selalu mengandalkan LKPP, jadi kita buat patok dulu 3 kali 24 jam. Jadi baru muncul itu, pas hari terakhir baru muncul dulu. Kalau sekarang sudah difasilitasi namanya data master. Berikutnya yang terjadi adalah salah pilih PPK. Kenapa? Bapak Ibu harus cek, karena beberapa kasus PPK itu punya 2 akun, punya 3 akun. Nah ini tolong dicek, nanti akan muncul. Di sini ada PPK yang sama, namanya sama, tapi username-nya akan berbeda. Tolong dicek lagi, karena ada beberapa kasus pejabat pengadaan sudah buat, sudah sepakat, begitu dikirim ke PPK, persetujuan PPK, di PPK nggak muncul. Setelah ditelusur ternyata PPK-nya mempunyai lebih dari 1 akun. Jadi paketnya dikirim ke PPK yang satunya. Nah ini yang terjadi. Tolong sekali lagi dicek, karena PPK-nya kadang-kadang mempunyai lebih dari 1 akun. Apalagi kasus TPD-Kon. Jadi di pemerintah daerah punya akun PPK, di TPD-Kon kan harus punya akun PPK lagi. Jadi akan muncul 2. Nah, itu tolong nanti dibedakan. Ini yang muncul. Yang berikutnya adalah di sini. Kapan harus nego? Begitu Bapak Ibu sudah mulai ngisi, sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan negosiasi. Harga satuannya bisa diturunkan, langsung diturunkan harganya. Kita beli 10, harga satuannya 54 juta, 54.000 misalnya di dalam katalog, kita bisa langsung turunkan ini. Bisa nggak jadi 52.000? Langsung tulis saja di sini, nanti simpan, kirim ke mereka. Nanti kalau penyedia setuju, ya sudah nanti akan diklik hijau. Kalau nggak setuju nanti kasih tahu, harganya terlalu rendah, jadi kami minta dikembalikan ke harga semula. Biasanya teman-teman penyedia itu akan menyampaikan begitu. Ya, itu riwayat negosiasi itu akan terrekod semua di dalam aplikasi katalog ini. Jadi turun berapa segala macam ini, karena ini ada juga beberapa mungkin bukan beberapa temuan atau pertanyaan dari auditor. Kok belinya tidak dinego? Nah ini, kenapa nggak dinego? Nah, padahal belinya banyak. Nah, ini yang tadi saya sampaikan dari awal, karena kita nggak punya data HPS-nya, jadi kita nggak bisa nego, dasar kita nego apa. Tapi kalau kita nggak nego, berarti nanti dianggap, wah, padahal penyedianya banyak untung nih, gitu. Karena apa? Beli 1.000 sama beli 1 kan berbeda. Ini yang beberapa pertanyaan auditor, kenapa nggak dilakukan nego. Makanya untuk para pejabat pengadaan dan PPK, ketika melakukan, lakukanlah negosiasi. Bisa nggak saya turunkan segini? Kalau nanti penyedia ngomong tidak bersedia, nggak apa-apa. Itu lebih baik.
daripada nanti ada pertanyaan auditor. Mendingan langsung dinego saja. Nego ya turun 10.000. Kalau setuju sepakat. Kalau nggak setuju nanti auditor pada saat ngecek, nah ini Pak, kami sudah nego, penyedianya nggak mau. Masa kita paksa, kan begitu. Ya, sama kita kayak belanja di pasar itu kan, bisa nggak turun 500? Oh, nggak mau, ya udah, saya pindah ke toko yang lain, bahasanya kan begitu. Nah, riwayat negosiasi ini idealnya adalah dilakukan lewat aplikasi, tidak offline, walaupun mungkin offline, tapi nanti akan harus dicatat di dalam aplikasi ini, di dalam pada saat keterangan ini. Jadi ini tolong dijelaskan ya, karena beberapa kasus auditor itu menanyakan kenapa nggak dilakukan nego, karena memang dasarnya kalau kita lihat tadi pembelian katalog itu kan dasarnya sekarang jadi nego, mini kompetisi dan kompetisi building tadi. Nah, nego ini berarti kan harus ada dasar. Makanya nego itu nggak harus turun. Kalau memang penyedianya nggak mau kita paksa ya berarti kan kita nggak jadi beli. Ya sudah, kata penyedianya kalau nggak mau nego ya kalau nggak mau, pokoknya saya nggak mau turun, ya sudah. Tapi riwayat nego ini tolong ada di dalam aplikasi ini, jadi auditor akan melihatnya. Nah, berikutnya adalah ini termasuk salah satu indikator penilaian antara reformasi birokrasi di tahun 2021 ini, bahwa sesuai dengan SE Indeks Tata Kelola Pengadaan, ini yang sering terjadi. Kita ini melakukan prosesnya hanya sampai di sini. Ini inisiasi dan proses sampai pengiriman. Nah, ini kadang-kadang mungkin hanya sampai proses, pengiriman dan selesainya tidak ada. Jadi ini yang terjadi, kalau ini belum sampai merah sampai selesai, ini paketnya belum selesai Bapak Ibu. Nanti akan menggantung posisinya. Dan ini akan dinilai oleh LKPP bahwa paketnya belum selesai. Nah, ini akan berpengaruh penilaian reformasi birokrasi ya di dalam indeks tata kelola pengadaan. Makanya ini harus sampai selesainya warna merah ini. Kalau belum merah, tolong diselesaikan dengan penyedianya. Berikutnya, nah ini tadi, begitu sudah kita sampai di sini Bapak Ibu, pengiriman, nanti kita ada fitur namanya fitur penilaian kinerja penyedia. Kira-kira akurasi produknya bagaimana? Dikasih, kalau Bapak udah semangat, apakah produk yang tiba sesuai dengan produk yang dipesan? Kalau iya, kasih bintang 5. Bagaimana kualitas produk yang tiba? Bintang 5. Apakah dalam keadaan baik? Ya kita bintang 5. Bahasanya begitu. Sama kayak Bapak Ibu sekalian ketika beli lewat toko online ya. Yang lewat toko online itu kan ada kasih bintang. Bintang 4, bintang 5 kan kita sering review membaca review orang, oh ini bagus nih berarti bintang 4, bintang 5. Terus penilaian berita adalah pelayanan. Respon penyedia selama proses pembelian. Nah, responnya gimana? Lelet, lambat, cepat, aktif, segala macam itu dinilai di sini. Kecepatan pengiriman. Sejak PPK menyetujui pembelian sampai produk tiba, mohon dipertimbangkan dengan pilihan terkait dengan jarak tempuh. Nah, ini dilihat juga nanti. Nanti dikasih bintang. Jadi penyedia juga akan nanti, oh kinerja saya baik. Sama kayak sekali lagi sampaikan, kinerja baik, nanti dia akan dapat ratingnya lebih bagus lagi. Nah, ini yang sering terjadi, Bapak Ibu, mungkin para PPK dan pejabat pengadaan, PPK terutama ini belum menyelesaikan paketnya sampai penilaian kinerja penyedia, sehingga di sini tadi warnanya hanya sampai nomor 3, atau hanya sampai nomor 2, yang sering terjadi hanya sampai nomor 2. Nah, harusnya adalah setelah dilakukan, nah ini, selesai sampai selesai ke tahap 4. Di sini ada bintangnya. Jadi pelaku usaha akan dinilai baik kinerjanya. Jadi di sini adalah untuk proses melalui katalog. Bapak Ibu mungkin sudah biasa dengan katalog ini ya, sudah PPK atau pengadaan sudah. Jadi ini yang sering terjadi, tolong mulai sekarang dilengkapi paketnya. Karena ini adalah sekali lagi menjadi penilaian indeks tata kelola pengadaan barang jasa di kementerian, lembaga atau pemerintah daerah. Kalau enggak nanti nilainya jelek, rame lagi. Ya, baik, itu adalah di katalog. Nah, tadi aturan yang kedua adalah di toko daring. Bagaimana toko daring? Itu sudah keluar juga keputusan Deputi Monef nomor Sistem Informasi nomor 38 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan toko daring. Nah,
siapa pelaksana toko daring? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi gini, toko daring ini bukan toko online yang sekarang ada di luaran. Jadi LKPP saat ini sedang menyusun namanya tokodaring.lkpp.go.id. Nanti barang-barang yang tidak ada di katalog akan bisa masuk ke dalam toko daring. Nah, nanti saat ini ada beberapa kriteria terkait dengan toko daring. Nah, siapa yang bisa melakukan ketika toko daring ini nilainya di bawah 200 juta dilakukan oleh pejabat pengadaan, ketika di atas 200 juta melalui pejabat pembuat komitmen. Nah, di toko daring ini pelaksananya bisa PPK atau pejabat pengadaan atau bisa menugaskan petugas atau pejabat atau petugas yang melakukan purchasing. Jadi kalau PPK-nya dan pejabat pengadaannya tidak sempat melakukan purchasing-nya, ini bisa menugaskan. Misalnya kayak pembelian melalui bela pengadaan, itu bisa petugas bagian dapur yang beli, nanti dikasih mandat nih, dikasih penugasan, nanti pakai akunnya, nanti tolong beli, nah itu bisa semacam itu. Tapi harus dilihat tanggung jawab atas pelaksanaan e-purchasing yang dilakukan oleh pejabat atau petugas tetap berada di tangan PPK atau pejabat pengadaan. Jadi yang ditugaskan tadi hanya pesan-pesan saja, tanggung jawab mutlaknya tetap ada di PPK atau pejabat pengadaan. Tapi sekali lagi tolong dilihat ketika akan menugaskan itu adalah harus mempertimbangkan risikonya, dampaknya, kompetensinya, rentang kendalinya, kinerjanya segala macam itu. Jadi boleh Bapak Ibu PPK atau pejabat pengadaan menugaskan petugas yang lain atau pegawai yang lain untuk melakukan melakukan purchasing melalui toko daring. Nantinya begitu. Nah, di dalam toko daring Bapak Ibu, tadi katalog kan udah daftarnya. Di toko daring ini sekarang ada 4 kriteria. Ada UMK PDN, ini bela pengadaan, usaha mikro kecil, produk dalam negeri. Ini untuk belanja di bawah 50 juta. Ini adalah bela pengadaan. Jadi bela pengadaan ini sekarang masuk di dalam kategori toko daring Bapak Ibu. Jadi kalau bela pengadaan, kalau tahun lalu bela pengadaan itu proses pembeliannya melalui pengadaan langsung, tahun ini sesuai dengan regulasi baru adalah melalui purchasing. Jadi masuk kategori purchasing. Yang berikutnya adalah produk dalam negeri non UMK. Jadi di sini Anda nanti akan muncul retail daring yang nilai barang itu paling sedikit di atas 200 juta. Nanti akan muncul mobil misalnya. Nah, akan muncul nih kategori mobil nilainya 400 juta. Nah, itu nanti bisa akan muncul di dalam toko daring nanti ini. Atau alat lab misalnya di katalog tidak ada alat lab, jadi nanti penyedia bisa melakukan PPMSE nanti bisa menjual produk yang sesuai dengan regulasi LKPP untuk masuk di dalam produk dalam negeri non UMK. Nah, itu kan ada ini misalnya kemarin ventilator ya kurang 7 menitan Mas Budi ya. Ya baik Mas, kasih tinggal sebentar lagi. Jadi ini adalah produk dalam negeri yang non UMK. Jadi kan ada ya yang dilakukan oleh bukan usaha kecil atau mikro. Berikutnya adalah ada kurasi lokal. Nah ini saat ini LKPP juga sedang melakukan kurasi lokal, marketplace cakupan daerah. Nah ini ada beberapa marketplace yang lokal-lokal itu nanti akan bisa masuk di dalam kurasi lokal ini. Atau bisa juga nanti aplikasi yang punya daerah-daerah yang sudah buat terkait dengan toko online yang lokal yang dia dibuat itu bisa masuk di dalam kurasi lokal ini. Atau ada kurasi lainnya nanti ini tergantung LKPP yang tidak masuk di bela pengadaan, yang tidak masuk di dalam produk dalam negeri, yang masuk kurasi lokal ini nanti ada kurasi lain. Jadi nanti kita tunggu tayangnya, kalau tayangnya barang-barang atau produk di dalam toko daring pemerintah. Jadi toko barang pemerintah inilah nanti kita klik tinggal di situ proses pembeliannya. Nah, bagaimana pembeliannya? Ini adalah tata penyelenggaraannya adalah negosiasi. Negosiasi harga dilakukan untuk transaksi dengan nilai di atas 50 juta sampai dengan 200 juta dalam PPMSE.
Negosiasi harus dilakukan untuk metode pembelian langsung apabila platform PMSI terdapat fitur negosiasi. Jadi nanti ada fitur negosiasi di toko daringnya. Yang kedua adalah pembelian langsung. Nah, ketika nilai di bawah 50 juta, nanti ada pembelian langsung sama seperti bila pengadaan itu, Bapak Ibu yang sudah menggunakan bila pengadaan itu namanya pembelian langsung. Yang berikutnya adalah adanya permintaan penawaran. Nah, permintaan penawaran dilakukan untuk transaksi nilai di atas 200 juta. Jadi nilai ketika ada produk di dalam kata toko daring tadi, nanti ada namanya permintaan penawaran. Nanti di situ ada negosiasi teknis dan ada negosiasi harga, termasuk jika terdapat volume, pembayaran, pengiriman, instalasi atau ketentuan pembeliannya yang berbeda dari cantum dalam PPMSI. Jadi nanti ada permintaan penawaran. Metode lainnya sesuai dengan proses bisnis yang terdapat di dalam PPMSI. Nah ini nanti sekali lagi ada 4 pembelian yang melalui toko daring. Saat ini yang baru bisa adalah pembelian langsung, di sini adalah melalui bela pengadaan. Negosiasi harga, permintaan penawaran, dan metode lain ini sambil kita menunggu sistem yang sudah akan dibuat oleh LKPP terkait dengan toko daring. Begitu toko daring nanti keluar, nanti akan muncul fitur negosiasi, akan muncul permintaan penawaran, atau muncul metode lain sesuai dengan bisnis PPMSI yang terafiliasi di dalam toko daring pemerintah atau LKPP. Nah ini kalau bela pengadaan yang di bawah 50 juta, pejabat pengadaan, pesan melalui penyedia, tinggal klik ya, login sebagai pejabat pengadaan, pesan barangnya, penyedianya menanggapin, penyedianya ngirim barangnya, PPK-nya tinggal bayar, diserahkan buktinya semacam itu. Apalagi kalau sekarang sudah bisa menggunakan kartu kredit pemerintah. Nah ini kalau metode registrasi, biasanya pertama kali kalau bela pengadaan harus melakukan verifikasi dulu. Jadi harus diregistrasi dulu ya, registrasi nanti diverifikasi. Nah ini yang harus dilakukan oleh ketika menggunakan fitur bela pengadaan. Jadi bela pengadaan ini sekarang masuk di dalam kategori purchasing. Nah ini registrasi kalau nanti mendaftarkan KKP-nya, kartu kredit pemerintahnya bisa didaftarkan, sehingga nanti pas transaksi tinggal pesan saja, nanti otomatis akan masuk terpotong di kartu kredit pemerintahnya. Nah ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu kalau bela pengadaan, login, setelah login Anda masuk aplikasi e-prok lainnya, masuk di bela pengadaan, tinggal beli. Di sini masih ada angkutan, makanan, kurir, alat tulis kantor, souvenir. Malah kemarin ada juga beberapa kasus bela pengadaan itu muncul laptop. Nah ini juga harusnya tidak boleh. Nah ini kemarin ada juga semacam itu. Nah ini sekali lagi ini baru toko aplikasi bela pengadaan. Nanti ada aplikasi yang toko daring, nanti proses pembeliannya nanti akan nge-link seperti kita melakukan pembelian melalui toko online yang lainnya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan Pak Fardon. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Ya. Terima kasih Mas Vidi atas penjelasannya tadi. Mungkin sedikit koreksi Mas Vidi di bela pengadaan tadi di keputusan deputi 38 sampai dengan 200 juta untuk saat ini. Ada perubahan yang dulunya 50 juta sekarang 200 juta. Baik, makasih Pak. Ya, ini sudah ada yang raise hand. Ini silakan Pak Teddy Jumianto untuk memperkenalkan diri dan bertanya. Halo, cek. Halo, iya, silakan Pak Teddy. Ya, terima kasih Pak Ferdon. Perkenalkan Pak, nama saya Teddy dari Kabupaten Lebak, Pak. Dari Kabupaten Lebak. Ya, silakan Pak Teddy. Izin bertanya Pak Fidi, ini mengenai e-katalog. Kan untuk yang sekarang itu yang versi 5 ini Pak, kalau kita akan melakukan pembelian setelah kita menemukan barang yang akan kita beli, itu kan di aplikasi tersebut ketika kita mengklik beli atau buy itu Pak akan muncul reseller Pak, dari harga terendah sampai harga tertinggi gitu. Nah,
Ya, Kita pertanggungjawaban kita sebagai PP atau PPK untuk memilih reseller itu seperti apa, Pak? Apakah kita harus memilih yang terendah dulu, terus mengkonfirmasi barang dan lain sebagainya, atau kita mungkin bebas saja untuk memilih dan melihat mungkin dengan faktor jarak yang terdekat dengan reseller tersebut atau bagaimana? Nah, mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. baik, terima kasih Pak Teddy. Ya, memang sekarang ya. Jadi posisi sekarang memang begitu kita pilih barang akan muncul resellernya. Akhirnya kan kita bingung sendiri ya Pak. Ini saya pilih yang mana? Saya pilih A, kok nanti kenapa milih A? Pilih B, kenapa milih B? Nanti auditor nanya kan begitu. Ya, saat ini memang sistemnya kan memang masih dalam proses pengembangan ya. Jadi memang itu akan ditayangkan. Harapannya begini, dengan kita sudah ada banyak pilihan ini, berarti kan kita punya pertimbangan. Pertimbangan satu, ini banyak banget ya. Saya pilih yang mana ini? Bingung nih. Ya, pasti satu kita harus cari dulu. Biasanya kan harga terendah. Kenapa? Kita anggap sebagai menguntungkan. Kenapa? Speknya sama persis. Ya, kalau sama persis ya ini ya. Nah, kita harus cek dulu Pak itu. Apakah sama persis tidak? Jangan-jangan mungkin ada perbedaannya di sini. Di sini misalnya ada layanan punah jualnya 2 tahun. Nah, itu harus dicek coba satu-satu Pak. Ya, kan itu ada dasar itu. Maksudnya gitu, kita membandingkan. Kalau memang tidak ada semuanya sama persis, berarti kita ambil terendah. Kenapa? Kita kan berarti kan ada efisien anggaran yang kita optimalisasi nanti kan bisa tadinya harusnya beli 1 bisa beli 2 kan karena ada yang harga termurah semacam itu. Karena tetap harga termurah yang kita ambil. Tapi yang kedua adalah mungkin kita pertimbangan juga layanan. Ada juga memang pelaku-pelaku usaha ini layanannya kurang responsif. Memang sama, harganya sama, tapi mungkin dia agak lebih mahal, tapi cepat responnya. Kadang-kadang ada begitu. Tidak pernah begitu kita pesan, besok 2 hari, 3 hari sudah sampai kirim. Itu juga menjadi pertimbangan kita ketika kita melakukan pemesanan. Oh ini kita lebih nyaman dengan kinerja penyedianya itu. Kan begitu. Itu menjadi pertimbangan juga Pak. Nah harapannya nanti begini Pak. Ini dengan munculnya reseller ini, nanti ini kan kembali ke tadi itu, metode pembeliannya, penyelenggaraan katalog tadi, adalah negosiasi. Ada mini kompetisi. Kalau cuma ada satu pelaku resellernya cuma 1, berarti kan negosiasi nanti harganya. Tapi kalau munculnya 10, ini yang nanti akan di-setting oleh LKPP menjadi mini kompetisi, Pak. Kalau mereknya sama persis, tipenya sama persis, tidak ada yang berbeda, tapi banyak reseller, nah ini nanti akan bersaing. Saat ini sistemnya mungkin baru fiturnya adalah fitur muncul resellernya. Tapi untuk mini kompetisi memang sistemnya belum dibuat, Pak. Informasi bulan September atau bulan Oktober ini akan diuji coba. Jadi begitu reseller ini kita muncul, reseller akan bersaing, Pak. Kita hanya tinggal ngawasin aja. Paling rendah terakhir itu. Kurang lebih itu Pak Dedi, ya informasinya. Ya, gimana Pak Teddy? Ya Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Untuk selanjutnya Bu Fri Sumiyati, silakan Bu Fri. Di-unmute dulu Bu Fri. Ya. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya Ibu Fri Sumiyati dari Biro Pengadaan Setiap Provinsi Gorontalo. Nah, di kesempatan terkait materi purchasing ini, saya hanya ingin minta pendapat dan juga masukan dari Bapak narasumber dari Pak Fidi. Nah, terkait dengan pertanyaan saya pertama adalah apakah ada ketentuan yang mengikat untuk pembelian kendaraan bermotor dinas, pembelian kendaraan bermotor dinas terhadap tahun pembelian. Contohnya kita ada pengadaan kendaraan mobil tahun 2021, akan tetapi speknya yang tersedia itu hanya
spek yang tahun 2020. Tahun pembuatannya hanya ada tahun 2020. Sedangkan ini untuk anggaran tahun 2021. Nah, begitu juga dengan kendaraan dengan motor ya. Mungkin itu pertanyaan saya Pak Fidi. Ya. Ya. Terima kasih Bu Fri. Ini Pak Fidi mungkin banyak pertanyaan yang seperti Bu Fri ini. Di katalog yang tayang masih VIN 2019, tapi yang dibutuhkan VIN 2021. Yang ada gimana itu Pak? Silakan Pak Fidi. Baik, terima kasih. Bu Fri, jadi ya saya juga pernah mengalami begitu ya. Jadi pelaku usaha ini Bapak beli saja yang ada di katalog. Tapi nanti saya kasih yang tipe 2021. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya tidak boleh. Kenapa? Kita itu kan harus beli sesuai dengan spesifikasi yang ada di dalam katalog. Jadi barang yang dibelilah itu yang speknya harus sama. Ketika di luar begitu dikirimnya berbeda, berarti kan ada pelanggaran ini. Ya. Walaupun saat ini Bu, Bapak Ibu, regulasinya memang tidak tidak ada, tapi secara ininya bahwa apa yang ada di katalog itu yang dibeli, ya itu nanti dikirim sesuai dengan ada di katalog. Ketika dikirimnya berbeda, nah ini ketika menjadi pemeriksaan ya ini jadi bermasalah. Penyedianya pelaku usahanya harus dilaporkan. Karena kalau enggak nanti barang yang ada di katalog dan sama dikirim berbeda nanti masalah. Gitu. Apalagi ini ada beberapa kasus temuan BPK juga ya, bahwa barang yang A dikirim di lapangan B. Sama, tapi hanya tipikalnya yang berbeda. Ini jadi temuan. Nah, otomatis ketika itu menjadi temuan, nanti penyedianya akan diturunkan katalognya. Itu Bu ya. Jadi mau nggak mau ya harusnya pelaku usaha yang di katalog itu tidak boleh menawarkan. Ya ini menjadi masalah sih Bu ya, ini bukan di kendaraan ini ya. Karena apa? Karena sejak 2019 LKPP belum mengupdate terkait dengan kendaraan. Tapi saat ini sedang proses untuk 2021-2022 ini sedang berproses Bu. Jadi memang akhirnya apa? Ketika memang spesifikasinya tidak sesuai yang dikirimkan, ya jadi masalah nanti kalau teman-teman auditor melihatnya. Walaupun memang tidak merugikan secara keuangannya, tapi kan spesifikasinya sudah berbeda antara yang dikontrak dengan yang dikirim. Yang dipesan sama dikirim berbeda. Nah, akhirnya ya. Perbedaan itu maksudnya spesifikasi kendaraan itu sama. Ya. Hanya perbedaannya adalah karena di dalam karena untuk percepatan proses pengadaan maka dipilihlah proses melalui e-katalog pembelian kendaraan roda 4. Nah, yang saya mau ingin pastikan apakah ada ketentuan yang mengikat, artinya walaupun ketika itu akan diaudit. Karena terkait dengan tahun pembuatan, speknya sama. Hanya yang tersedia dalam e-katalog itu hanya tahun 2020. Nah, apakah untuk supaya dia sama dengan speknya tahun pembuatan tahun 2020, tahun 2000 karena tahun 2021 yang tersedia di katalog, apakah PPK dimungkinkan untuk bisa memberikan di dalam dokumen itu memasukkan persyaratannya adalah tahun 2020 atau tahun 2021. Apakah itu dimungkinkan? Ya Bu. Ya, sekali lagi untuk pembelian di purchasing harus sesuai dengan yang ada di dalam katalog. Kalau di situ di dalam spesifikasinya sama persis, tapi kan ada VIN-nya sudah berbeda, 2019 sama 2021, pastikan itu sudah dianggap berbeda Bu.
Kalau menurut saya, ya regulasinya kan jelas ketika barang yang dikirim tidak sesuai dengan produk spesifikasi di dalam katalog, berarti kan antara barang yang dipesan sama yang dikirim berbeda, speknya sama persis tapi kan ada satu fee-nya, produksinya. Iya, produksinya. Iya, di produksinya, iya. Secara ini kan speknya sama persis tapi produksinya. 20 atau tahun 2020. Saya tetap itu berbeda. Iya, Pak. Ya. Jadi ini yang menurut saya, makanya Bu, ketika memang tidak ada, sebaiknya kan opsi yang lain. Opsi yang lain apa ya, bisa Bu melakukan penunjukan langsung atau langsung ke dealernya saja. Tidak harus tender kan? Ada beberapa teman menyampaikan kalau mau tender boleh. Nanti kalau tender malah nggak jelas nih, dapatnya merek A, kita maunya A, pimpinan A, kebutuhannya A, terus dapatnya merek C. Nah ini juga itu. Ya. Nah ini sebenarnya beberapa regulasi memang ada. Misalnya kalau memang hanya ada satu penyedia yang dianggap mampu dengan spesifikasi yang dibutuhkan, kan bisa melakukan penunjukan langsung. Ya, memang hanya ada satu penyedia yang dengan spesifikasi yang kita butuhkan. Kalau enggak dua, bisa opsi adalah misalnya kalau saya jawab sama teman-teman adalah saya menggunakan peraturan LKPP nomor 5 tahun 2021 terkait dengan pengadaan yang dikecualikan. Kenapa? SPM-nya jelas, standarnya jelas, yang dari keluarkan udah ada plafon harganya kan. Kita di plafon untuk roda 4 untuk eselon 2 itu harganya cuma 250 juta. Ya kan? Ya, tinggal kita itu merumuskan kebutuhan mobilnya kayak apa. Kebutuhan mobil kayak apa ini bisa dipenuhi oleh yang mana. Nah, kan begitu. Nah, kalau saya sih selalu menyampaikan ke teman-teman ya, kalau tender itu kan hanya, kalau menurut saya kalau tender itu kalau hanya gini ya. Kalau hanya ngakalin. Kenapa? Merek juga itu kok. Malah yang terjadi banyak kasus Bapak Ibu, begitu tender yang menang itu bukan dealer. Iya. Iya. Akhirnya apa? Itu jadi masalah kan? Bisa menjadi masalah. Ya, ini yang terjadi. Makanya kalau saya pribadi, saya menyampaikan ke teman-teman, ya sudah, pilih aja langsung ke dealer. Yang pasti adalah identifikasi kebutuhan spesifikasi itu bisa dipenuhi dengan tipe apa. Misalnya kita di provinsi Gorontalo misalnya, kita survei dealer di Gorontalo itu ada apa saja. Ada Toyota, ada Honda, ada Mitsubishi. Kita survei dengan kebutuhan kita. Oh, ini cocok dengan ini. Ya sudah, bisa langsung nunjuk langsung itu. Oh, kita cocoknya, kebutuhan kita hanya dengan merek A misalnya begitu. Kan kita kan begini, mobil itu kan nanti akan mempengaruhi terkait dengan garansi, servis. Ada nggak servis yang terdekat gitu? Itu kan jadi pertimbangan semua pada saat Bapak Ibu melakukan penunjukan langsung misalnya seperti itu. Atau menggunakan mekanisme pengadaan dikecualikan, biasanya gitu. Kalau memang tidak ada di katalog. Jadi ini memang komplainan dari 2019 sampai 2021 terkait dengan pengadaan mobil ini memang ya, karena selama ini kan apalagi Bapak Ibu dengan sekarang ini dengan plat merah itu pasti kan tidak ada lagi berani para dealer atau ATP memberikan uang, memberikan kickback itu pasti tidak ada lagi. Berarti kan tidak ada kerugian negara yang terkait dengan pembelian mobilnya itu. Kalau menurut saya sih begitu. Kalau memang tidak ada di katalog, takutnya begini, Ibu beli katalog tadi fee-nya di situ katalog 2019, dikasih fee 2021, speknya sama persis, boleh nggak masalah. Tapi kan ada perbedaan spesifikasi secara di masa produksinya saja. Wah ini kan lebih bagus, lebih apa bahasa kita itu, kualitasnya lebih bagus daripada yang ini, kita dikasih bagus, tapi kan katalog itu kan beli apa yang ada di katalog, itu yang harus dikirim di katalog. Gitu. Yang diterima itu harus sama, harusnya begitu Bu. Nah Ibu nanti mungkin biar lebih ini ya harus minta surat ke LKPP sebagai fatwa. Seperti itu. Ya, Pak Fidi. Memang banyak dealer-dealer yang menawarkan begitu. Bapak, dia aja dengan itu nanti saya kasih yang 2021 misalnya begitu. Kalau saya berarti kan ada yang ini gitu, walaupun speknya sama persis tapi kan fee-nya udah berbeda. Iya. Itu akan mempengaruhi. Ya, memang pilihan-pilihan pengadaan gitu. Tapi kalau misalkan sudah dilakukan ya harus ada adendum dulu, adendum di kontrak.
pinnya yang dari 2019 ke 2021. Karena pada prinsipnya yang itu harus sama dengan yang dibayar. Itu mungkin ya opsi-opsi gitu lah. Banyak pilihan pengadaan itu memang yang optimasi terbaik bagaimana. Kan ya LKPP juga gitu, FIN 2019 tapi kontraknya masih berlaku sampai 2021 gitu kan, mesti di tayang-tayang. Jadi harusnya udah di hold ya. Harusnya di sistemnya di hold, nggak usah, biar orang nggak usah beli kan begitu. Sambil perbaikan kontrak gitu. Ya ini memang menjadi masalah semua, itu masalah kendaraan, Bu. Itu. Karena kami ada beberapa kasus dealernya itu kalah, Bu. Kalah sama yang bukan dealer. Nah, ini kan aneh juga ini kan gitu. Iya, biasanya yang menang bukan apa? Bukan dealer. Bukan dealer. Menang, iya. Tapi nggak bisa ngadakan. Iya, itu yang terjadi. Ya, terutama dealer yang di daerah itu yang tidak bisa mendapatkan dokumen yang dari pusat. Ya. Kami itu seperti itu. Iya. Nanti begitu ya, Bu ya. Ya. Ya, kalau memang sudah dibeli, Bu, ya paling mau nggak mau yang satu adalah pastikan dulu kita tidak ada atau apapun terkait dengan pembelian itu. Satu minimal itu. Yang kedua ya nanti tadi mungkin Pak Fardon ya udah kita coba sampaikan di adendum saja. Jadi nanti auditor melihat ada ini tadinya FIN 2019 di katalognya di kontraknya kan, kalau udah kontrak kan akan berbeda lagi dengan ininya. Di situ dibuat aja di situ. Jadi nanti diubah jadi FIN 2021. Tapi kalau menurut saya secara ininya harusnya barang yang dikirim, yang dipesan dengan barang yang dikirim itu harusnya sama. Lalu begitu ya, Bu. Ya. Karena untuk pengadaan mobil APBDP kemarin kan ada pertanyaan terkait apakah dimungkinkan. Nah, kemarin juga jawabannya seperti apa yang jawaban saya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Fidi. Tapi kan pimpinan karena di dalam e-katalog kan ini kan anggaran APBDP tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan tender. Nah, mereka minta coba cari di e-katalog. Ternyata di e-katalog itu adanya tinggal yang merek kendaraan yang tahun 2020. Persediaannya tahun 2020, tahun 2021 tidak ada. Nah, ini untuk anggaran APBD pengadaan dengan APBDP, Pak. Nah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa memang dia harus sudah sesuai dengan tahun pembelian. Cuman ya masih seperti itu sih, Pak. Ya, makanya tadi Bu sebenarnya kalau memang ada di katalog kan karena nggak sesuai ya kita hold dulu katalog. Ibu langsung melakukan proses penunjukan langsung kan bisa. Kan dari bisa juga kan opsi yang lain itu sebenarnya. Tapi kalau sudah dibeli ya itu tadi sekarang dikuatkan saja secara administrasinya. Ya, secara administrasi. Ya, nanti kalau menjadi temuan auditor, nanti auditornya akan berkisi surat kan. Nah, nanti suratnya kan punya ke LKPP kan bahwa pelaku usahanya ini yang menjual barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Kan begitu, nanti paling mereka akan diberikan sanksi, bisa di hold transaksinya atau diturunkan produknya di dalam katalog sektoral. Begitu sih segala ininya, Bu. Ya. Kurang lebih begitu ya, Bu ya. Oke. Ya. Oke. Selanjutnya Bu Fitria Alkatiri, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya untuk purchasing ini, kebetulan saya baru di pengadaan barang jasa, baru 2 tahun bergelut dengan pejabat pengadaan dan Pokja. Untuk purchasing, kemarin kami sebelum biasanya untuk penganggaran tahun berikutnya untuk belanja modal itu kami sudah melakukan usulan anggaran tahun ini melalui e-planning. Nah, dasar untuk pagu anggaran itu adalah harga e-katalog yang tahun ini untuk pembelian tahun depan. Pada saat tahun kemarin yang kami usulkan, kami mengusulkan untuk pembelian PC unit komputer, itu harganya masih di
19 jutaan. Ternyata pada saat tahun ini pagu kami sudah keluar sesuai dengan data dukung yang kami sampaikan tahun lalu. Tahun ini dia naik menjadi 20 sekian dengan harga ongkos kirimnya yang melebihi dari yang kami usulkan. Jadi melebihi pagu kami itu sangat besar. Akhirnya pada saat kami melakukan pengadaan untuk tahun ini melalui e-purchasing, itu dengan satu penyedia, dia penerbitnya kan ketika kami klik muncul para distributornya. Kami kliklah salah satu. Biasanya kami setahun-tahun sebelumnya kami selalu menggunakan satu perusahaan yang memang responnya sangat bagus. Ketika kami lakukan pembelian, 2-3 harinya barangnya sudah sampai. Gitu. Walaupun dengan proses pelaksanaan yang kami kontrakan itu adalah 60-70 hari. Tapi ketika barangnya ready, dia akan mendatangkan duluan gitu. Nah, tapi untuk tahun ini kami mencoba lagi salah satu yang memang pernah kami berkontrak, yang baru, karena sudah beberapa tahun menggunakan salah satu penyedia, kami menggunakan penyedia yang baru, dan kami melakukan negosiasi, Pak. Saya melakukan negosiasi karena pagunya kami tidak sesuai dengan yang tampil pada e-katalog tahun ini. Saya melakukan negosiasinya di harga satuan barang dan juga ongkos kirim sesuai dengan pagu anggaran kami. Gitu. Apakah itu bisa dijadikan dasar? Karena tadi saya dengar Pak Fedi, untuk HPS tidak perlu ada survei dasar untuk karena e-katalog, tapi untuk negosiasinya harus ada dasar survei gitu. Tapi kami tidak menggunakan dasar survei, kami menggunakan pagu anggarannya kami sesuai dengan usulan kami tahun sebelumnya gitu. Data dukung tahun sebelumnya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, terkait dengan bela pengadaan. Sampai saat ini saya masih belum melakukan pembelian langsung melalui bela pengadaan, Pak. Karena saya pernah dihubungi dari marketplace, mau bekerja sama, bahwa kalau misalkan ada penyedia toko kami yang kami sering belanja di sini, bisa kami daftarkan ke marketplace mereka, melalui mereka. Nanti kami akan belanja lewat pengadaan langsung ke mereka. Tapi harga yang ada di bela pengadaan itu akan lebih tinggi dari harga biasa yang kami beli di toko yang biasa kami belanja, yang ada lokal di sini. Karena saya pernah waktu awal-awal sosialisasi bela pengadaan, saya pernah mencoba membuka aplikasi bela pengadaan dan mencoba mencari lokasi daerah kami. Kebetulan saya dari Ternate, Maluku Utara, Pak. Jadi waktu membukanya itu di Ternate itu belum ada penyedia lokal. Jadi harus melalui penyedia paling terdekat adalah Manado atau Makassar. Ketika saya ingin membeli kertas, misalkan saya membeli pembelian langsung melalui bela pengadaan, kertas atau supplies komputer, itu ongkos kirim itu melebihi daripada saya beli di sini, saya bisa dapat 2, daripada saya beli di bela pengadaan, saya hanya dapat 1 gitu. Jadi ditambah dengan waktu saya dihubungi oleh orang marketplace itu, saya pun tidak mengenal ya. Dia tiba-tiba ada WA dengan nomor baru ke saya respon, saya tanya seperti apa bela pengadaan untuk marketplace, karena memang saya belum pernah mencobanya. Dan ternyata saya tahu dari beliau bahwa itu harganya akan lebih tinggi dari yang biasa misalkan saya belanja di toko ini. Akhirnya saya memutuskan saya belum mencoba ke bela pengadaan karena memikirkan efisiensinya, saya bisa dapat 2 dengan beli langsung, dan saya bela pengadaan saya hanya bisa dapat 1 dengan ongkos kirim yang begitu besar. Apalagi kami untuk daerah timur itu ongkos kirimnya sangat tinggi, Pak, bahkan melebihi 2-3 kali lipat dari harga barang. Apakah saya salah, Pak? Misalkan saya belum melakukan pelaksanaan pembelian langsung melalui bela pengadaan.
Terima kasih Pak, itu saja yang saya tanyakan. Silakan Pak Widri, ada dua sebetulnya kata kuncinya. Gimana kalau pagu anggarannya melebihi yang ada di katalog pada tahun anggaran berjalan ini? Yang kedua terkait bela pengadaan marketplace yang ada tambahan biaya marketplace ya. Silakan Pak Widri. Baik, terima kasih Bu Fitria. Yang pasti adalah yang pertama, karena memang dari awal di regulasi kita tidak menentukan HPS, akhirnya kan kita agak susah melakukan proses negosiasi. Kenapa? Kita nggak punya dasar data. Misalnya tadi PC, kita dulu survei 19 juta ya pada saat menyusun anggaran. Nah, begitu berikutnya jalan karena anggaran disusun tahun sebelumnya. Nah, ini baru begitu tahun berikutnya baru muncul harganya ternyata jadi 20 juta. Nah, ini kan menjadi ada masalah sebenarnya. Masalah pertama adalah kita merancangnya kurang tepat. Ya, karena sekali lagi harga itu kan fluktuatif ya. Opsi kedua adalah spesifikasi diturunkan. Jadi nilai 19 juta pokoknya ya udah kita cari yang nilai 19 juta ada di katalog. Opsi ketiga tadi adalah melakukan negosiasi. Nah, Bu Fitria kan melakukan negosiasi terkait dengan harga PC-nya. Boleh. Pak, gini, kalau bahasa kita kalau di toko itu kan, Pak, saya punya cuma 19 juta. Bapak jual 20 juta sampai lokasi saya. Boleh nggak saya nego dengan 19 juta? Ya boleh. Boleh. Kalau nggak itu mesti kita nggak akan kembali kan, Bu? Ya mau duit kita cuma 19 juta. Boleh saja. Tapi akan lebih baik lagi kita memang punya dasar harga barang itu berapa sih sebenarnya? Pasar. Maksudnya biar kita harga realnya itu semakin. Makanya ini agak dilema ini. Dengan katalog sekarang ini agak dilema. Karena ada proses negosiasi, tapi kita tidak boleh menyusun HPS. Bukan tidak boleh, dikecualikan menyusun HPS-nya. Kan? Nah, kalau dengan kasusnya ini, makanya mau nggak mau tetap PPK atau pejabat pengadaan, PPK menyusun harga, survei harga barang, biar nanti kita benar-benar harga itu kemahalan apa tidak. Kan begitu. Jadi boleh saja Bu, kita kadang-kadang kita juga begitu Kak Bu. Saya punya uang segini, apalagi kayak beli mobil itu. Beli mobil itu plafonnya misalnya cuma 400 juta. Harga jual mobilnya 430 juta. Ya kita nego aja. Bisa nggak harganya 400 juta? Kalau dijawab oke ya udah beli. Kalau memang nggak boleh, berarti kan harus mencari merek lain atau tipe lain atau kelasnya diturunkan. Kan begitu. Kalau di pemerintah itu kan kita ada standar biaya mobil kan, harga plafonnya sudah ditentukan. Mobil yang 1000 cc, 1500, 2000 kan sudah ada plafonnya harganya 700 juta, 400 juta. Nah, ternyata perusahaan-perusahaan ini kan jualnya lebih mahal. Nah, begitu jual lebih mahal, nah duitnya kan nggak cukup. Dan itu nggak bisa direvisi karena dia diklik, dia sudah dikunci, harga mobil cuma segitu, jatahnya eselon 2 misalnya kan begitu. Ya paling tinggal nego dengan dealernya. Boleh nggak dengan ini? Biasanya kalau ada yang sepakat, ya udah sepakat turunkan harga begitu. Jadi bisa saja Bu, kita bernegosiasi dengan pagu anggaran karena memang pagu anggaran kita cuma segitu. Tapi akan lebih bagus lagi kalau kita didukung dengan harga barang juga. Jangan-jangan pagu kita memang rendah, tapi memang harga barangnya juga ikut rendah. Nah itu kan nanti jangan sampai karena kita patokan sesuai dengan pagu aja. Nah itu yang nanti dikhawatirkan ternyata pagunya 19 juta, harga barangnya cuma 15 juta di pasar. Nah itu juga kan ini. Jadi akan lebih memang dengan kita punya pagu anggaran sebagai dasar patokan kita melakukan pembelian, kita punya harga barangnya itu berapa sih di pasaran umum. Dan gitu. Berikutnya, sebenarnya sekali lagi bahwa pembelian di katalog ini saya sampaikan adalah tidak wajib. Kecuali ditetapkan oleh menteri atau kepala daerah atau kepala lembaga. Kalau kita ternyata ada di toko sebelah lebih murah, lebih sama harganya, Ibu beli mana? Misalnya kita beli laptop nih, harganya 20 juta. Di katalog sampai dikirim harganya 20 juta. Di toko sebelah sama ada 20 juta. Harganya sama persis, mereknya persis, tipenya sama persis, nggak ada yang berbeda. Pilih yang mana? Kalau saya, ya pilih toko sebelah. Kalau saya,
Kenapa? Pemberdayaan usaha kecil juga di situ. Toko-tokonya biar hidup. Gitu. Kalau memang, tapi kalau mau kita beli toko sebelah, kita harus nyusun HPS. Kalau kita beli di katalog kan nggak perlu nyusun HPS. Itu termasuk jawaban di bela pengadaan tadi. Bela pengadaan ini prinsipnya adalah sekali lagi adalah untuk mengakomodir usaha-usaha kecil, usaha mikro untuk berpartisipasi di dalam proses transaksi pemerintah. Sehingga mereka juga akan kecipratan dana anggaran yang sekarang digalakan untuk usaha kecil dan menengah, usaha mikro. Nah, terus terang harusnya, setahu saya harusnya harga yang dijual oleh pedagang atau toko-toko kelontong di sekitar kita itu harusnya tidak boleh lebih tinggi daripada harga yang di katalog di bela pengadaan, harusnya sama. Nah, cuma nanti harus dicek lagi harga itu nanti apakah kalau kita itu kan ada termasuk ongkos kirimnya. Nah, itu juga akan jadi lebih mahal. Kalau tadi, kalau saya beli lewat bela pengadaan, jadi ongkosnya 2 kali lipat, padahal di sebelahnya ada, ya nggak apa-apa, beli di sebelahnya saja. Nggak usah lewat bela pengadaan. Kalau memang jadi tidak efisien. Nah, tapi sama-sama kita belinya kan sama-sama usaha kecil juga sama. Gitu. Kalau menurut saya sih begitu Bu ya. Jadi tidak salah. Kalau menurut saya sih tidak salah. Kalau ditanya kenapa nggak beli di bela pengadaan, satu adalah harganya kalau saya beli pengadaan begitu sampai di sini harganya jadi 2 kali lipat. Atau tadinya harusnya beli 2 bisa hanya dibet 1. Padahal di toko sebelah saya udah dapat 2 itu. Nggak apa-apa. Kalau menurut saya jadi lebih efisien. Tapi sekali lagi ini tadinya kan bela pengadaan ini kan tujuannya adalah mengakomodir usaha-usaha kecil. Harapannya usaha kecil ini harusnya sih tidak ada lagi harga lebih tinggi kan gitu. Nah, ini mungkin perlu dilaporkan Bu. Dilaporkan lewat ke katalog, jadi ke bela pengadaan, ke LKPP, biar nanti menjadi catatan. Catatan di sini adalah mungkin untuk direview terkait dengan harganya, kan begitu. Kurang lebih begitu Bu. Beda lagi kalau memang posisinya adalah kita kan sekarang banyak pelaku-pelaku usaha ini kan masuk di dalam marketplace yang di luar katalog pemerintah ya, kan banyak itu ya. Itu banyak kan, toko-toko itu kan sekarang ada food, ada GoFood, itu kan, nah itu kan pasti harganya akan lebih mahal daripada harga di sini, karena ada pemotongan pemotongan biaya yang dilakukan oleh marketplace. Tapi itu di luar bela pengadaan. Harusnya di bela pengadaan tidak begitu. Seingat saya itu tidak ada lagi pemotongan anggaran, pemotongan itu. Jadi harga yang ada ditawarkan yaitu adalah harga yang sama, harusnya sama. Mungkin bedanya ada nanti di ongkos kirim, kadang pajak. Nah ini kadang-kadang pajak itu kan di bela pengadaan, kadang-kadang ada yang pajaknya masuk juga, ada juga semacam itu, akhirnya jadi harganya lebih mahal. Kurang lebih begitu Bu. Ya. Baik Pak Pidi, misalkan menanggapi lagi untuk yang bela pengadaan, misalkan saya memilih membeli di toko yang biasa saya belanja, tapi karena nilainya di bawah 50 juta, menggunakan kwitansi seperti biasa gitu. Apakah itu juga harus perlu melakukan membuat survei HPS-nya atau bisa saja langsung pembelian? Karena kadang-kadang ada juga kami kan di akademisi Pak, ada di jurusan-jurusan yang lain. Kadang-kadang ketika mereka langsung membutuhkan, langsung ke toko untuk membeli gitu, tidak melalui kami gitu. Jadi terkadang kalau memang untuk pembelanjaan yang satu pintu untuk rektorat dan untuk jurusan, kadang kami yang handle untuk pembelanjaannya itu dalam satu kali pembelanjaan bisa sampai 30 juta karena kami ordernya dalam jumlah besar. Tapi ada juga beberapa yang belanjanya cuma misalkan cuma 1 juta, 2 juta. Apakah itu juga butuh Pak? Walaupun barangnya itu memang ada tersedia di bela pengadaan gitu. Apakah butuh juga survei HPS-nya Pak? Ya, baik Bu. Untuk HPS itu kan untuk nilai di bawah 10 juta. Ketika di bawah 10 juta tidak perlu HPS. Jadi kalau beli 1 juta ya nggak usah pakai HPS Bu. Mau beli nasi uduk masa pakai HPS Bu? Nah, nilainya. Tapi kalau dengan nilai 30 juta tetap harus pakai 30 HPS. Juta ya tetap. HPS di sini kan gini. Kita punya duit nih.
Kita kan mau beli apa sih? Oh, kita mau beli kertas. Kira-kira kan kita sudah punya hitungan kan, Bu? Kertas harganya berapa sih? Kan gitu. Nyusun kan kita sudah punya. Nah, itu kan sebenarnya sumber data juga. Gitu. Jadi walaupun gini Pak, apakah survei HPS-nya misalkan kita sudah saya memang seperti itu. Biasanya mencoba mensurvei beberapa toko misalkan. Dan ketika saya mencari dan toko itu adalah yang biasa saya belanja dan paling murah, kemudian untuk kelengkapan pajak dan sebagainya itu juga tersedia gitu. Ketika kami belanja, faktur pajaknya langsung keluar untuk kami bayar PPN-nya. Sedangkan toko yang lain ada juga yang murah, tapi untuk penyediaan ada, pajak ya. Dan sebagainya itu tidak ada, sehingga kami terkendala pada saat pertanggungjawaban. Nah, akhirnya kami selalu belanja ke toko yang memang bisa gitu. Ada ya, walaupun kalau misalkan memang dengan belanjaannya di atas 2 juta kami dapat pajak, di bawah 2 juta kami tidak mendapatkan faktur pajak, seperti itu Pak. Tapi saya apakah HPS-nya bisa hanya dari satu toko itu atau saya harus 3 toko itu, misal harus beberapa toko untuk survei HPS itu? Ya, survei HPS itu kan banyak cara ya. Bisa dari toko sebelah, itu kan udah dapat survei harga. Bisa juga kontrak kemarin, pembelian kemarin, itu kan termasuk. Ibu kan kemarin misalnya beli kertas 10.000 kan ada buktinya kan? Kemarin 10.000 ini, itu kan bisa juga. Ini loh kemarin itu 10.000 kan begitu. Bisa juga nanti kita searching di internet, harga kertas itu segini. Kan begitu, itu juga banyak yang bisa kita gunakan untuk sebagai sumbernya. Gitu. Ya, kan berarti jadi tidak kontrak perlu sejenis itu kan 3 toko ya? Gitu tidak perlu ya Pak? Ya, enggak harus Bu, tidak. Kita ada, kalau memang ada cuma dapat 1 ya cukup 1. Kalau memang dapat 2 ya 2. Nanti jangan-jangan sampai 30 juta itu muter-muter duitnya buat muter doang, 30 juta habis nggak jadi beli-beli kan. Ya maksud saya tetap kita mempertimbangkan efektivitasnya juga, apalagi dengan 50 juta itu kan yang penting pasti adalah barangnya ada, harganya memang wajar dan bisa dipertanggungjawabkan. Datanya itu udah, kalau data ini kok harganya misalnya kertas, harganya kok 15 juta 1 rem, nah itu kan nggak masuk akal juga. Makanya itu kan ada harga-harga sebenarnya tadi itu Ibu sudah pernah beli, ada kwitansinya, ditandatanganin PPK kan di belakangnya itu sebagai bukti. Itu kan sebagai contoh kontrak sejenis. Ya, itu kan termasuk kontrak kan, bukti. Iya Pak. Oh ini buktinya, ini kemarin aja gue 10.000. Paling sekarang kalau memang lagi pandemi ini naik paling 11.000 kan, paling begitu kan. Iya. Nah, mungkin itu sebagai dasar gitu. Ya. Baik Pak. Terima kasih. Itu ada Bu Witri, itu kan Bela Pengadaan ada 12 marketplace. Iya. Itu salah satunya ada kok yang nggak ada biaya ke marketplace-nya, itu ada. Jadi gitu ya Pak. Harga yang diupload oleh penyedia ya itu harga yang harga yang dibayarkan. Ada. Nah, tapi yang saya dapat informasi dari mereka itu katanya kami harus, misalkan kita biasa belanja di toko yang kami belanja nih Pak, itu nanti kita daftarkan ke mereka, nanti kita belanja tapi toko itu nanti yang mengirim. Apa memang seperti itu Pak Bela Pengadaannya? Iya kan, itu tadi Bu, ada 12 marketplace. Salah satunya ada yang memang, ada juga yang ada fee, tapi kan kadang ada diskon, ada promo, ada apa gitu kan. Kan ada kalau sudah publish. Tapi ada juga Farda, misalkan toko yang kami biasa kerjasama untuk belanja, yang kami biasa pesan, barangnya datang baru kami bayar. Apakah itu misalkan ketika kami sampaikan ke mereka untuk bergabung ke Bela Pengadaan dan misalkan mereka tidak menyetujui untuk bergabung, itu akan seperti apa misalkan? Ya. Dan memang di Ternate memang tidak ada gitu, di Ternate belum ada penyedia lokalnya yang bergabung di marketplace. Jadi Bela Pengadaan yang pengalaman di kita itu ya penyedianya penyedia yang biasa kita beli.
Iya. Nah itu Pak. langsung tayang harganya juga sama. Ya. Ya mungkin belum Ya, ke situ. harganya harusnya sama, Bu. Ya, Sama. ini ya. Beda lagi ya kalau memang kayak tadi itu yang di luar pemerintah, bolehlah itu kan harganya pasti naik kan daripada harga yang dijual di lapangan. Tapi kalau di pemerintah harusnya sama. Tapi biasanya tergantung masing-masing. Setahu saya itu untuk di bawah untuk usaha mikro itu harusnya sama. Paling nanti bedanya paling ongkos kirimnya kan begitu. Ini waktunya udah habis, Pak. Baik. Iya. Terima kasih Pak Vidi, Pak Fardon. Ya, mungkin ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ini sedikit dari Pak Beni Iksan ya, Pak. Silakan Pak Beni, dipersingkat ya pertanyaannya, Pak Beni. Ya, baik Pak. Ya, terima kasih. Silakan. Mungkin langsung saja Pak sedikit ini. Jadi saya mohon pencerahan terkait dengan kontrak e-purchasing ini. Jadi pengadaan barang di daerah kami itu sudah terbit surat pesanan terhadap 10 jenis item. Suaranya putus-putus Pak Beni. Putus. Halo. Ya Pak. Ya, Putus. Bisa dengar Pak? Mungkin Pak, kameranya dimatikan aja enggak apa-apa. Kameranya dimatikan aja. Baik Pak. Ya, dengar Pak? Halo, ya Pak? Ya, silakan Pak. Nah, sudah terdengar? Ya, sudah terdengar. Ya, baik. Jadi begini Pak, jadi kami ingin minta pencerahan sedikit nih terkait dengan e-purchasing ini. Ini ada barang melalui e-purchasing terhadap 10 item barang. 10 barang. Dan di sini sudah berjalan jangka waktu surat pesanan ini 2 bulan. Nah, si penyedia ini baru mengirim 4 unit dari 10 unit yang kita pesan. Nah, pencerahannya bagaimana tindakan kami karena sudah lewat waktu ini, sudah melewati waktu yang ditentukan. Apakah ini akan dikenakan dana atau diberikan kesempatan penyedia ini sampai lot 10 unit. Nah, dan mana solusinya Pak? Minta pencerahannya sedikit. Ya, terima kasih Pak Beni. Mungkin saya sudah nyambung. Nyambung ini Pak Widri, Pak Beni ini punya permasalahan di surat pesanannya itu 10, tapi yang hadir masih sebagian gitu. Jadi tidak lanjutnya gimana? Apa diberi perpanjangan atau bagaimana? Mohon pendapatnya Pak Vidi. Baik, makasih Pak Beni. Jadi ini sudah berkontrak dengan surat pesanan. Nah, cek lagi di surat pesanannya Pak. Di situ ada kan sebenarnya sudah ada klausul. Ketika penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan kan nanti dianggap awan prestasi. Ya itu jadi nanti ketika awan prestasi berarti penyedianya kan bisa diusulkan daftar hitam, nanti dikirim ke LKPP untuk diturunkan dari katalog segala macam itu. Nah tapi nanti dipanggil dulu, dikonfirmasi ke pelaku usahanya. Ini kalau memang tidak berarti kami akan kirim ke LKPP untuk pengusulan bahwa pelaku usaha ini dianggap awan prestasi. Ya, karena yang punya kewenangan untuk menurunkan katalog di situ adalah LKPP. Kalau memang itu di katalog nasional, kalau di katalog lokal ada di masing-masing kementerian lembaga. Jadi atau kalau lokal ada di kabupaten atau kota atau provinsinya. Jadi tolong nanti bersurat Bapak Ibu, surat ke LKPP atau ke pengelola katalognya bahwa pelaku ini dianggap awan prestasi. Apalagi di pesanan kita 10 dikirim 4. Nah ini tolong, apalagi ini banyak kasus ini dikirim 10 ternyata hanya bisa tersedia 4. Ini jangan dianggap awan prestasi juga. Ya, barangnya tetap 4 diterima, dibayar, tapi penyediaan dianggap awan prestasi. Ini harus dikirim nanti ke LKPP. Kalau di kontrak kita ada jelas di situ. Kalau dia diselesaikan dendanya juga jalan. Ada dendanya juga. Makanya lihat di surat pesanan. Seingat saya di surat pesanan itu ada denda juga. Diatur dendanya, diatur ketika pemberian kesempatan juga ada diatur di situ. Kalau memang karena pandemi ya karena kahar ada juga diatur di situ. Jadi itu Pak Beni ya. Jadi tetap ikutin di surat pesanan itu di kontraknya semacam itu. Ikutin. Kalau mau kena denda. Kalau dia nggak selesai ya dianggap awan prestasi.
diusulkan daftar hitam, diturunkan atau dikirim ke LKPP untuk diturunkan tayangnya. Atau nanti LKPP kan akan melakukan verifikasi. Akan melakukan verifikasi ke lapangan bahwa ini ada pengaduan ada surat dari PPK bahwa penyedia tidak menyelesaikan pekerjaannya. Nah, itu nanti apalagi itu nanti bisa kenakan sanksi oleh LKPP atau pengelola katalognya. Kurang lebih begitu Pak Beni. Ya, yang pasti adalah dikasih surat dulu, surat 1 pemberitahuan, peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Kalau enggak, ya saya putus kontrak. Tapi kalau nanti penyedia Pak, kami masih sanggup, ya sudah. Berarti nanti diberikan pemberian kesempatan. Ketika pemberian kesempatan ya tetap nanti dikenakan denda 1 per mil dari bagian kontrak atau dari output yang bagian kontrak yang belum diselesaikan. Kurang lebih begitu Pak Beni. Ya. Ya, terima kasih, ini waktunya udah habis. Tadi Pak Muji katanya di perjalanan. Mungkin Pak Muklis ada yang perlu bahas Pak Muklis. Ya, makasih Mas Fardon, makasih Mas Vidi, luar biasa nih. Saya mewakili Pak Muji Santosa. Pak Muji Santosa kelihatannya masih dalam perjalanan dari Jember nih. Nggak tahu kemana nih, jalannya kemana, ke barat atau ke timur lagi. Yang kayak Songgokong nanti kalau barat ke barat itu. Perubahannya luar biasa nih Pak Vidi ya. Mungkin juga harus kehati-hatian itu tadi karena ada aspek masih dinegosiasi. Jadi mungkin saja OPD 1 dengan OPD yang lainnya dengan pengadaan melalui purchasing itu juga dengan harga yang berbeda ya Mas Vidi ya. Sangat dimungkinkan. Iya, betul Pak. Dimungkinkan. Saya kira pasti ada titik resiko. Kenapa belinya sama, penyediaannya sama di katalog, tapi kok harganya beda gitu. Nah, ini mungkin perlu didokumentasikan ya setiap tindakan yang dilakukan. Mungkin itu ya Mas Widi. Terima kasih. Di sistem juga diinformasikan Pak. Di sebelah itu harga terbaik. Pada saat kita memilih itu di sebelah kanan itu akan muncul harga terbaik. Harga terbaik itu kemungkinan besar adalah harga yang pernah dinegosiasi. Siap, berarti sudah pernah ada. PPK yang lain, betul ya. Siap. Tapi kalau banyak ya, tapi kalau beli 1 ya mungkin penyedia juga akan keberatan. Ya mungkin perlu itu yang menjadi hati-hatian kita ya. Ya. Kadang harga barangnya tidak bisa dinego, tapi harga ongkos kirimnya ada yang berani nego. Itu ada juga begitu. Faktor-faktor lain ya yang betul. Itu berbeda dengan cara e-purchasing. Siap, terima kasih Mas Vidi, luar biasa diskusi dan ilmunya pencerahan pada sore hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga bisa memberikan pencerahan kepada kita semua yang ada di MS Training Consulting di lain kesempatan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Fardon. Ya, terima kasih Pak Muklis. Mungkin Pak Vidi ada nyampaikan Pak, paling nggak berapa 1 menit gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Fardon. Ya, yang pasti adalah purchasing adalah pilihan pertama pada saat menentukan metode pemilihan. Kalau memang ada di purchasing, baik itu di katalog atau di toko daring, lakukanlah. Tapi sebelum melakukan pembelian pun kita akan melakukan analisa, menghitung biaya-biaya pendukungnya, baik ongkos kirim, biaya perakitan, biaya instalasi, segala macam. Jadi tujuannya adalah biar kita punya dasar untuk melakukan negosiasi atau kira-kira menjadi efektif atau tidak efektif kita beli lewat toko daring atau lewat katalog. Karena tadi itu ada beberapa wilayah di daerah lebih murah daripada begitu lewat katalog. Karena apa? Ongkos kirimnya lebih mahal. Ketika ongkosnya lebih mahal dan ternyata lebih murah ya gunakan mekanisme yang lain, berarti gunakan pengadaan langsung. Jadi kalau pengadaan langsung berarti ngikutin regulasi pengadaan langsung, harus nyusun APS, spek segala macam begitu. Tapi dengan adanya di katalog itu sekali lagi akan kemudahan buat para pelaku usaha, para PPK, pejabat pengadaan, karena satu pasti tidak ditanya, tidak ada indikasi markup. Kenapa? Harganya sudah tayang di katalog. Nah, di dalam ketentuan regulasi baru, harga katalog itu adalah harga yang menjadi kewenangan pelaku usaha. Jadi nanti harga itu adalah harga terserah penyedia. Makanya kita harus melakukan upaya untuk mencari data dukung sebagai dasar untuk melakukan negosiasi. Kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan. Mari kita manfaatkan toko daring pemerintah melalui toko daring lkpp.id
dan katalog katalog.lkpp.go.id, sehingga nanti akan mempermudah proses pembelian, segera datang, terus outputnya juga sesuai, minimal risiko untuk kegagalan kontrak tidak terlalu tinggi. Lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Fadon. Ya, terima kasih Pak Widi. Ya, mungkin masih banyak pertanyaan yang tidak mungkin bisa diselesaikan pada pertemuan hari ini. Mungkin bisa disampaikan di grup atau menghubungi langsung ke Pak Widi. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Widi dan para peserta sekalian, dan mohon maaf bila dalam MS Training Consultant ini apabila ada kekurangan. Mohon maaf, kami sampaikan, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.